Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang ketemu lagi dengan saya. Dan kali ini untuk jiwa terpilih, saya masih melanjutkan cerita yang kemarin ya. Jiwa terpilih Satrio Piningit, Imam Mahdi dan Ratu Adil. Jadi jiwa-jiwa terpilih itulah mereka Satrio Piningit, tapi bukan yang akhir zaman ya, bukan yang akhir zaman, tetapi untuk orang-orang yang di zaman sekarang ini. Mereka yang terpilih mungkin karena dia punya kelebihannya masing-masing ya. Mungkin karena dia punya energi lebih. Dan ini saya udah nyampe di Kupu silau banget ya. Kita lanjutkan lagi. Dan untuk jiwa-jiwa terpilih tersebut, itu mereka yang mempunyai kelebihan dari unsur energinya. Mungkin karena dia pernah mengikuti suatu perguruan atau tenaga dalam ya, atau ilmu hikmah. Ilmu hikmah serta mereka yang memang ahli dalam ilmu torekoh. Itulah yang mereka yang dinamakan orang-orang jiwa terpilih. Dan itu yang dinamakan para Satrio Piningit di zaman sekarang ini ya. Mungkin orang yang dari unsur energi positif atau negatif itu kalau secara wadah tidak bisa dibandingkan, tidak terlihat jelas ya. Mungkin kalian tahu sendirilah, kalian yang punya mata ketiga ya, mungkin bisa melihatnya. Kalau saya kan nggak punya mata ketiga, mata saya cuma dua, dan saya tidak bisa melihat yang namanya makhluk halus. Cuma kadang saya sering bersinggungan dengan energi tersebut ya. Saya tidak bisa melihatnya. Dan kalau untuk Satrio Piningit akhir zaman, itu pun terbagi menjadi dua, dari golongan putih dan juga golongan hitam. Dari golongan hitam itu yang namanya Satrio Piningit adalah kesatria. Kesatria Piningit adalah yang dipingit, yang disembunyikan. Dan kalau untuk energi hitam, kesatria akhir zaman itu yang namanya Dajjal Al-Masih. Dia yang disembunyikan di dasar danau ya. Mungkin ada yang tahu letak danaunya di mana, yang cerita dari siapa-siapa.
itu yang namanya Dajjal laknatullah. Dia disembunyikan di dasar air, ya, di dalam sebuah danau. Terus yang namanya Satrio Piningit untuk golongan putih itu yang namanya Isa Al-Masih. Jadi antara Dajjal dan Isa sama-sama mempunyai belakangnya Al-Masih. Dan untuk Isa Al-Masih tersebut, dia disembunyikan di langit. Jadi untuk kita mengetahui istilah Satrio Piningit yang sejati akhir zaman itu, kita harus tahu dari awal sampai dengan akhir, dari terciptanya Adam, ya, itu urutannya itu panjang, cuma kita ringkasannya aja supaya gampang diceritakan. Itu Isa Al-Masih yang kalau orang Nasrani atau non-Islam mengatakan itu sebagai Yesus. Tapi menurut saya pribadi, selaku saya orang Muslim, Isa, Yesus. Karena yang namanya Yesus kalau di Islam itu yang namanya itu namanya kalau nggak salah Yudas atau siapa itu, yang wujudnya diserupakan. Jadi karena 3 muridnya dari Isa Al-Masih itu tertarik atau tergiur dari pasukan Romawi yang menawarkan 3 peti uang keping emas, ya, bagi siapa yang membuat sebuah sayembara. Barang siapa yang dapat menemukan tempat persembunyiannya Isa Al-Masih, maka dia akan diberi hadiah upeti. Nah, dari muridnya Isa Al-Masih tersebutlah ketiga muridnya itu melaporkan kepada prajurit Romawi, dan oleh prajurit Romawi itu mereka untuk menunjukkan di mana tempatnya. Contoh saja gini, prajurit Romawi berjumlah 10 orang, dan muridnya Nabi Isa itu yang tergiur, yang membongkar itu jumlahnya 3 orang. Jadi 10 ditambah 3 sama dengan 13. Setelah sampai di tempat persembunyiannya atau di goanya, prajurit Romawi tersebut masuk ke dalam goa dan beserta 3 muridnya tersebut. Dari dalam goa tersebut, salah satu muridnya yang bernama Yudas kalau nggak salah itu wujudnya diserupakan seperti Nabi Isa, ya, wujudnya itu menyerupai persis, tingginya, wajahnya, rambutnya, karena itu kuasanya Sang Maha Pencipta. Dan oleh prajurit Romawi Yudas yang menyerupai Isa itu ditangkap, dan ketika ditangkap beserta 2 temannya yang sama-sama muridnya Nabi Isa. Yudas melihat Isa Al-Masih, melihat Nabi Isa diangkat keluar dari goa, dia diangkat terbang ke langit. Dan yang anehnya, ya, 10 ditambah 3
13 dan ditambah dengan Isa keluar karena ditangkap, jumlahnya tetap 13. Jadi itulah salah satunya kenapa orang Islam kalau yang tahu Isa ya Isa, Yesus ya Yesus, itu beda orang ya. Dan yang disalib itu 3 orang tersebut adalah muridnya Nabi Isa semua. Dan Nabi Isa nanti di akhir zaman itu dia turun ke bumi, diantar oleh 2 malaikat dari langit. Dari langit lapis kedua dia diturunkan ke bumi dengan dia memegang pundak 2 malaikat di kanan dan di kiri. Tujuan Nabi Isa diturunkan ke bumi itu untuk yang pertama, bahwa dia bertugas untuk menghancurkan salib-salib dan untuk bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah, bukan anak Allah. Dan kalau orang Kristen atau orang Nasrani mengatakan dia sebagai juru selamat, memang benar yang namanya tapi Isa loh, bukan Yesus, bukan yang disalib. Isa itu datang turun ke bumi itu dia sebagai juru selamat bagi mereka orang-orang yang beragama Nasrani. Ketika melihat kesaksian Isa itu bersaksi bahwa dia itu adalah seorang hamba, seorang utusan, dan bukan anak Tuhan atau bukan Tuhan yang dituhankan oleh orang-orang Nasrani. Dan tugas yang keduanya adalah Isa Al-Masih. Dia membunuh Dajjal Al-Masih. Dia turun ke bumi, Isa Al-Masih, bukan sebagai nabi, karena kedudukan nabi sudah ditutup ya, sudah ditutup oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi dia turun ke bumi dengan status sebagai waliullah. Dia sebagai seorang waliullah, bukan seorang nabi lagi. Karena nabi akhir zaman itu sudah ditutup oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi dia turun ke bumi untuk kedua kalinya itu sebagai seorang waliullah. Gelar kenabian Nabi Isa itu sudah diangkat. Dan tugas seorang Nabi Isa itu seorang kesatria yang terpingit di langit lapis kedua. Dia bertugas untuk melindungi Imam Mahdi dan untuk membunuh Dajjal, kesatria piningit dari golongan ilmu hitam. Siapakah yang menyuruh? Yang menyuruh adalah Sang Ratu Adil. Jadi ini seperti yang kemarin, bahwa sosok Ratu Adil bukanlah sosok wanita atau perempuan, karena banyak orang yang salah persepsi ya. Ratu Adil, ratu itu sosok wanita, kalau laki-laki itu raja. Itu ternyata salah, itu salah ya, itu salah. Bahwa yang namanya ratu adalah raja. Di sini ada Ratu Adil. Ratu Adil tersebut yaitu
Sang Maha Goib, Sang Maha Pencipta langit bumi beserta isinya, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah yang dinamakan Ratu Adil yang sejati, yang sesungguhnya. Dia adil. Isa dengan nama Isa Al-Masih, Dajjal dengan nama Dajjal Al-Masih. Mereka adil, semuanya adil. Dajjal dipingit di dalam dasar danau, Isa dipingit di langit lapis yang kedua. Semuanya sama-sama dipingit. Ya, jadi itu konsep Satrio Piningit Ratu Adil Imam Mahdi menurut versi Islam yang sebenar-benarnya akhir zaman itu ya. Jadi kalau yang namanya Ratu Adil itu dia benar-benar adil, makanya seperti yang saya tadi bilang, untuk konsep Satrio Piningit, Imam Mahdi dan Ratu Adil, kita itu harus tahu dari awal penciptaan Nabi Adam. Ya, itu memang adil. Karena ini nantinya itu mungkin buat kalian yang orang kejawen nanti juga tahu. Yang dinamakan sedulur papat lima pancer, itu pasti kalian tahu. Kalau yang orang kejawen, sedulur papat, sedulur itu saudara, saudara empat. Saudara empat yaitu dua saudara dari kanan, dua saudara dari kiri. Pancer itu yang namanya raga manusia atau dohir atau wadah. Ya, kita harus tahu itu peran Ratu Adil yang sesungguhnya di dalam ilmu kejawen sedulur papat lima pancer. Jadi Satrio Piningit, Imam Mahdi dan Ratu Adil akhir zaman itu untuk saat ini itu belumnya. Dan perlu kita ketahui, yang namanya Imam Mahdi nanti itu mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Dia untuk mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam di Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Ya, tapi Nabi Isa dia tidak mau menjadi seorang imam untuk sholat berjamaah. Dia memilih sebagai makmum, karena kalau dia menjadi seorang imam itu akan membatalkan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Karena di Masjidil Aqsa itu pula Nabi Muhammad itu menjadi seorang imam, mengimami sholatnya para nabi dan para rasul. Orang tanda-tanda kiamat itu salah satunya itu jika Israel dan Palestina itu berdamai ya. Orang selama ini Palestina dan Israel itu belum damai, karena nanti titik peperangan itu di situ. Dan Nabi Isa pun diturunkan di kota kelahirannya, bukan di tanah Jawa, bukan di mana itu, bukan. Dia akan diturunkan di Israel sampai dengan terakhir itu di Palestina, yaitu di Gaza. Ya,
konsep jiwa-jiwa terpilih Satrio Piningit, Imam Mahdi, Ratu Adil itu sebenarnya adalah konsepnya kita harus bisa tahu memilah-milah ya. Kita harus memilah dengan baik dan benar. Kalau kita salah, nanti kita bisa terjebak. Untuk jiwa-jiwa terpilih, apalagi itu, kalau saya dengar, saya amati itu, dia bukan hanya menceritakan seorang manusia, dia menceritakan hampir 280 juta penduduk Indonesia ya. Hanya narasumbernya itu satu orang. Nah, satu orang itu tersebut kalau ngurusin orang segitu banyaknya, satu orang tersebut itu seperti presiden, tapi dia bukan seorang presiden. Kalau presiden itu memang jelas, dia memimpin manusia. Lah, ini yang dipimpin itu bukan manusia. Yang dipimpin, yang dimong itu sukma-sukma manusia, yang dari orang-orang yang mungkin berilmu atau berguru, ataupun sukma-sukma manusia yang terculik, baik itu orangnya yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dan mungkin sekianan dulu ya dari saya, karena ini durasi udah cukup lumayan panjang nih. Karena saya itu kalau bikin podcast itu nggak terlalu suka yang panjang-panjang, kadang bikin bosen yang orang yang mendengarkan. Jadi saya lebih tertarik untuk yang sedikit-sedikit aja. Sekian dulu, mungkin disambung lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.